Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Audriansyah dari kelas Tekom 1. Ingin mempresentasikan hasil apa yang saya rangkum dari modul 2 yang berjudul Ancaman Keamanan Jaringan, Kerentanan dan Serangan. Di sini kita akan langsung pada halaman terakhir saja. Kita akan langsung ke prakteknya dalam menghadapi serangan pengintaian atau pemindaian port. Port scanning adalah proses pemeriksaan layanan apa yang berjalan di komputer target mengirim urutan pesan dalam upaya untuk masuk. Pemindaian port melibatkan koneksi ke atau menyelidiki suatu port TCP dan UDP pada sistem target untuk menemukan apakah layanan berjalan atau berada dalam keadaan mendengar atau connect. Status terkoneksi memberikan informasi tentang sistem operasi dan aplikasi saat ini sedang digunakan atau tidak. Terkadang layanan aktif yang terkoneksi dapat memungkinkan pengguna yang tidak sah mengakses sistem atau perangkat lunak yang salah satu konfigurasi sedang berjalan di balik kerentanannya. Teknik pemindaian port membantu mengidentifikasi dan membuat daftar semua port terbuka pada server atau host yang ditargetkan. Penyerang menggunakan berbagai alat utilitas pemindaian port seperti Nmap, NetScan, ToolsPro, SuperScan, dan monitor jaringan BRTG untuk mendeteksi port terbuka pada target. Alat-alat ini membantu menyerang probe server atau host di jaringan target untuk port terbuka. Port terbuka adalah pintu melalui mana malware masuk ke suatu sistem. Di sini kita akan coba menggunakan salah satu tools di sini. Kita akan coba menggunakan Nmap. Nmap adalah penemuan jaringan dan audit keamanan dan merupakan salah satu alat paling populer penyerang. Digunakan untuk menemukan suatu kerentanan pada jaringan. Seorang penyerang sebagian besar menggunakan utilitas Nmap untuk mengekstrak semua informasi yang diperlukan dari target. Penyerang menggunakan Nmap untuk menentukan host apa yang tersedia di jaringan dan layanan apa yang ditawarkan oleh host, sistem operasi apa yang mereka gunakan dan sedang mereka jalankan, dan jenis filter atau firewall paket yang sedang digunakan, dan lain-lain juga. Administrator jaringan juga menemukan bahwa alat ini berguna untuk tugas audit keamanan seperti jaringan inventaris, mengelola jadwal peningkatan layanan, dan memantau host atau layanan uptime. Kita bisa langsung saja masuk ke website Nmap-nya. Kalian bisa coba masuk ke alamat nmap.org. Sekarang kita akan coba untuk mulai eksekusi, atau kita akan coba untuk prakteknya. Jadi di sini kita menggunakan kode ini nmap min a min t4, lalu kita masukkan targetnya, lalu dia akan men-scan dan kita bisa melihat seperti ini nanti.
Kita akan coba saja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah server. Kita bisa anggap saja ini suatu cloud hosting. Anggap saja ini seperti cloud hosting yang akan kita jadikan untuk target scan kita. Kita akan masuk ke terminal dulu. Ya, pertama kita ketikkan seperti yang tadi di website Nmap-nya tadi. Kita ketikkan nmap strip a min t4. Lalu kita masukkan alamat domain server atau alamat IP target yang akan kita scan. Di server kita alamat IP-nya adalah 192.168.1.5. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam alamat 192.168.1.5, lalu kita enter. Nmap sedang melakukan scanning pada IP atau kita anggap domain suatu server tersebut. Untuk dicari kerentanannya. Oh ya, hasilnya bisa dilihat. Di sini kita bisa mendapatkan ada IP port 22 yang terbuka. Ini port SSH. Dan di bawah lagi ada juga 23 port telnet. Ini juga sama seperti SSH untuk cara masuknya. Dan ada port 53 yang terbuka untuk domainnya. Port 80 untuk HTTP, 110 untuk POP3, 139 untuk NetBIOS SSN, 143 untuk IMAP, dan 445 untuk NetBIOS. Sekarang kita akan coba menggunakan port SSH ini untuk login coba. Kita bisa tahu, kita lihat dulu. Namanya adalah virus. Kita bisa ketikkan di sini virus lalu ketikkan IP-nya tadi yang telah kita scan ini 92.168.1.5. Oke, sekarang kita enter. Kita ketik yes. Lalu kita harus masukkan password. Biasanya kalau yang sistem keamanan web yang mudah dibobol, biasanya passwordnya akan ya seperti angka 123456 yang mudah ditebak gitu. Ini karena ini server yang saya buat, jadi saya tahu passwordnya. Kita tinggal ketikkan saja. Ya, jika nanti misalnya ada yang berhasil masuk, mereka akan tampilannya kan seperti ini nanti, dan mereka bisa saja mengambil alih data-data yang ada di dalam suatu server atau web tersebut untuk disalahgunakan nantinya. Jadi alangkah sebaiknya kita mengamankan server kita dari orang lain agar tidak terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan dengan cara ya mengamankan membuat password serumit mungkin agar tidak mudah ditebak oleh orang lain atau tidak jadi dimasuki oleh orang tak dikenal yang sengaja ingin mengambil data dari server Anda. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebih ya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.